Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, jadi di video kali ini aku khususkan bagi kalian yang mau lolos UMPTKIN tahun 2022. Jadi video ini adalah tips gimana sih cara kalian agar bisa lolos UMPTKIN. Siapa sih yang nggak mau lolos UMPTKIN, ya kan? Apalagi bagi kalian yang udah mengalami gagal di SPAN PTKIN, tentunya kalian sangat berharap di UMPTKIN. Oke, sebelum aku ngejelasin tipsnya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube aku Leni Agustin. Karena subscribe itu gratis, kalian tinggal tekan aja tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk mencari informasi terbaru di Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Yang pertama banget, yang penting banget buat kalian yang mau lolos UMPTKIN, yang pertama itu adalah jangan malas belajar, oke? Karena tentunya di UMPTKIN ini yang dinilai adalah soal yang benar di ujian UMPTKIN kalian. Nah, untuk mendapatkan soal yang benar atau kalian jawab dengan benar, tentunya kalian harus belajar dulu. Tentunya kalian harus memahami materi, makanya kalian harus tidak boleh malas belajar, oke? Karena tentunya misalnya scroll HP, main TikTok, main Instagram, keluar sama temen, nongki, itu hal yang wajar ya, tapi tidak dibenarkan secara terus-menerus bagi kalian yang mau lolos UMPTKIN. Jadi kalian harus mempersiapkan dong, harus berusaha, harus belajar bagaimana cara supaya kalian memahami materi tersebut yang naik di UMPTKIN, dan kalian harus menjawab dengan benar sehingga kalian bisa lolos UMPTKIN. Jadi poin yang pertama dan yang sangat penting adalah jangan malas belajar, oke? Yang kedua adalah memperbanyak referensi bacaan. Jadi ini tuh khususnya di soal apa ya? Di soal keagamaan. Nah, keagamaan itu kan nggak ada triknya ya, nggak ada rumusnya. Jadi kalian harus memperbanyak referensi bacaan. Di sini aku saranin kalian bisa baca-baca di ebook 1 dan di ebook kedua. Nah, jadi ebook ini kalian bisa order di aku, langsung aja chat WA 0882 4785 4631. Nah, di ebook itu udah banyak banget soal-soal agama. Nah, jadi kalian harus memperbanyak referensi, bukan hanya agama, misalnya di sejarah, sosiologi itu juga harus memperbanyak referensi. Di bahasa Indonesia juga harus banyak referensi, misalnya cara menentukan kalimat utama, ide pokok, antonim dan sinonim, itu juga butuh banyak yang namanya referensi. Harus memperbanyak bacaan, harus memperbanyak wawasan. Nah, pokoknya kalian harus memperbanyak referensi bacaan ya, karena ya seperti aku bilang tadi, bahwa mata pelajaran yang seperti itu tuh nggak butuh rumus, nggak seperti matematika. Jadi kalian harus memperbanyak referensi kalian supaya kalian bisa menjawab soal UMPTKIN tahun 2022. Yang ketiga adalah mengerjakan soal UMPTKIN dengan cepat dan benar ya. Tentunya ya, kalau misalnya kalian menjawab dengan benar soal yang UMPTKIN dengan banyak, ya tentunya kalian bisa lolos UMPTKIN. Nah, makanya untuk kalian bisa menjawab soal dengan benar, itu kalian harus belajar. Kembali lagi ya, karena menurut aku yang paling penting kalau mau lolos dalam ujian apapun itu, jalur apapun itu, poin yang pertama harus belajar. Oke, karena semua dinilai dari ujiannya. Misalnya di SBMPTN itu juga poin pertama kalian harus belajar. Di UMPTKIN, di SBMPTN, UTBK itu semuanya poin pertamanya belajar.
belajar. Udah itu aja sih intinya sebenarnya. Jadi poin yang ketiga itu kalian harus jawab soal UMPTKIN dengan cepat dan benar. Insya Allah di video selanjutnya aku akan kasih tips gimana caranya supaya kalian bisa menjawab soal UMPTKIN dengan cepat dan benar. Yang keempat ya. Yang keempat adalah menghindari membuka sosial media terlalu sering dengan hal yang tidak bermanfaat. Oke. Nah, ini tuh lebih sensitif ya, tapi ini aku khususkan bagi kalian yang mau daftar UMPTKIN. Jadi jangan terlalu banyak membuang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Mendingan kalian latihan soal, kalian buka YouTube yang membahas tentang soal UMPTKIN, atau kalian pelajari e-book yang kalian udah order di aku, kalian pelajari e-booknya. Jadi kalian harus menghindari sosial media dengan scroll TikTok yang tidak bermanfaat. Misalnya, kalau misalnya kalian scroll TikTok yang bermanfaat tentang UMPTKIN, ya it's okay. Tapi kalau misalnya tidak dan UMPTKIN sebentar lagi, ya menurut aku itu membuang-buang waktu ya. Jadi kalian harus mengurangi hal tersebut yang tidak bermanfaat. Selanjutnya tips yang kelima adalah kalian harus mempelajari soal-soal UMPTKIN tahun lalu. Misalnya tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019, pokoknya tahun-tahun lalu itu kalian harus mencari dan mempelajari soal-soal tersebut. Kenapa? Karena soal UMPTKIN itu nggak bakalan jauh dari soal-soal kemarin. Nah, makanya di sini aku saranin kalian order e-book di aku, langsung chat WA aja. Kenapa? Karena di e-book itu berasal dari soal-soal tahun kemarin. Nah, makanya kalian wajib banget pelajari e-booknya, oke? Supaya kalian bisa mengetahui gambaran-gambaran soal UMPTKIN. Oke, yang paling penting juga kalian harus memilih jurusan dengan tepat dengan cara melihat daya tampungnya. Perlu banget kalian juga harus melihat ketatnya dalam jurusan tersebut. Kalian juga harus melihat peluang lolosnya. Kalian juga harus melihat akreditasi kampusnya. Pokoknya banyak banget yang harus kalian pertimbangkan supaya kalian bisa lolos UMPTKIN. Yap, itu dia guys tipsnya dari aku kalau kalian mau lolos UMPTKIN. Dan tips yang terakhir, oke aku lupa, adalah berdoa, tawakal, dan pokoknya kalian meminta sama Allah supaya kalian bisa diloloskan dan semoga kalian bisa dilancarkan dalam mengikuti UMPTKIN. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung mau belajar SBMPTN atau UMPTKIN dari mana, karena kan harga buku itu mahal ya, ada yang sampai 200 bahkan 300 ribu rupiah. Makanya di sini aku buatin kalian e-book yang isinya soal dan pembahasan yang super lengkap. Harganya sangat terjangkau, sangat bisa untuk kaum pelajar. Di sini ada e-book 1 IPA dan IPS, dilanjutkan dengan e-book 2 IPA dan IPS juga. Isinya soal dan pembahasan lengkap yang sudah mencakup semua mata pelajaran ujian SBMPTN dan UMPTKIN. Ada sinonim, kuantitatif, analogi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada. Di IPA biologi, fisika, kimia ada, dan di IPS sosiologi, geografi, sejarah, bahkan ekonomi juga ada. Pokoknya lengkap banget. Kalau kalian mau tanya-tanya soal e-book ini, kalian bisa langsung chat WA aja 0882 4785 4631. Kalian tanya-tanya aja boleh, nggak apa-apa, oke?